Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang peranan tumbuhan bagi manusia dan hewan ya. Bahwa anak-anak di dunia ini tuh terdapat jumlah tumbuhan yang tersebar hampir di seluruh pelosok bumi ya. Begitu juga di wilayah sekitar lingkungan hidup kita. Tumbuhan ini anak-anak itu sangat bermanfaat dan berperan sangat vital bagi kehidupan manusia atau kelangsungan hewan lainnya ya. Tumbuhan itu dimanfaatkan manusia dengan memanfaatkan bagian akar, batang, daun, buah, dan bijinya. Anak-anak, coba kalian pahami ya bahwa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan itu banyak sekali ya manfaatnya ya. Peranannya itu banyak juga yang berperan dalam apa saja manfaat tumbuhan itu. Nah, peran tumbuhan yang paling utama dalam kehidupan ini adalah sebagai penyedia oksigen bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Nah, bahwa tumbuhan ya anak-anak itu menghasilkan udara ya, menghasilkan udara. Kemudian tumbuhan itu dapat membantu menyerap gas karbon dioksida ya dan merubahnya menjadi oksigen untuk dilepaskan kembali ke udara, begitu ya anak-anak ya. Tumbuhan itu dapat membersihkan udara yang kotor, yang mana disebabkan oleh polusi udara. Misalnya nih ada asap kendaraan bermotor, asap rokok, gas-gas jahat yang meliputi nitrogen, amonia, sulfur dioksida, dan ozon ya, dan ozon. Kemudian menyaring debu atau kotoran di udara, kemudian mengikatnya pada daun dan ranting. Kemudian yang kedua itu manfaatnya, tumbuhan itu sebagai sumber makanan anak-anak. Seperti kalian lihat yang ada di layar ini contohnya tanaman, ini ada padi ya, padi kemudian diolah menjadi beras ya, kemudian nanti beras dimasak menjadi nasi seperti itu. Kemudian ini juga tumbuh-tumbuhan dimakan oleh sapi ya kan, sebagai sumber makanan ya anak-anak ya. Tumbuhan itu sebagai sumber makanan. Masih ingatkah anak-anak tumbuhan itu sebagai produsen ya dalam rantai makanan? Manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan yaitu ya, tumbuhan merupakan sumber protein nabati, sumber karbohidrat, lemak, vitamin, serat, dan berbagai senyawa aktif lainnya yang dibutuhkan oleh manusia untuk tetap hidup dengan raga yang sehat. Kemudian tumbuhan itu baik yang memiliki daun maupun yang tidak memiliki daun itu dapat diolah dengan berbagai resep tentunya, menjadikannya sebuah kombinasi makanan yang lezat dan bergizi. Nah, tumbuhan itu melindungi dari sinar matahari juga ya anak-anak. Jadi tumbuhan kalau ada sinar matahari itu termasuk tumbuhan itu melindungi kita dari sinar matahari. Tumbuhan itu bisa menjadi payung ya kan anak-anak, dikala anak-anak itu merasa panas, atau berlindung dikala anak-anak itu sedang kehujanan kan bisa berteduh di bawah pohon ya kan. Sinar matahari dan air hujan keduanya tidak baik untuk kesehatan, terutama jika kadar yang didapatkannya tinggi. Oleh karena itu dibantu oleh tumbuhan supaya anak-anak itu tidak kehujanan, tidak kepanasan seperti itu kan. Nah, sinar matahari itu dapat merusak rambut dan kulit ya anak-anak, bahkan itu menyebabkan kanker kulit ya. Sedangkan kalau air hujan itu dapat membuat tubuh demam, flu, dan kedinginan. Maka dari itu anak-anak biasakanlah diri Anda ya anak-anak untuk menanam tumbuhan, menanam tanaman di sekitar rumahnya anak-anak. Itu ditanami tanaman gitu ya, ada tumbuhannya gitu ya, dengan berbagai jenis dan manfaat di pekarangan rumah Anda. Manfaat lainnya yaitu tumbuhan membuat lingkungan sejuk. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang patut kita syukuri adalah membuat lingkungan sejuk dan tetap sehat ya. Nah, udara yang tercemar oleh polusi itu dapat dijernihkan kembali oleh hembusan angin yang menyentuh dedaunan. Nah, kemudian manfaat lainnya itu adalah sebagai bahan dasar memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya di sini tumbuhan kapas ya, tumbuhan itu loh. Nah, ini menghasilkan kapas ya. Nah, ini kapas. Kemudian di sini ada tumbuhan itu diambil kayunya, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia membangun rumah. Ini juga berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, obat-obatan. Kemudian adalah itu ya, bumbu-bumbu yang biasa digunakan oleh orang tua kita untuk memasak makanan juga bisa.
Nah, peran di bidang sandang sebagai bahan sandang antara lain kapas dan rami. Nah, seperti itu. Kemudian peran di bidang papan, contohnya digunakan untuk bahan bangunan seperti pohon jati, rotan. Kemudian itu banyak digunakan untuk memperlengkapan alat rumah tangga. Itu semua berasal dari tumbuhan. Nah, sekarang peran di bidang obat-obatan. Nah, ini banyak sekali bisa anak-anak baca sendiri ya. Obat-obatan misalnya mengobati sakit hepatitis. Itu ya, banyak sekali anak-anak bisa membacanya begitu. Nah, kemudian sebagai bahan dasar memenuhi kebutuhan manusia, peran di bidang industri misalnya, berbagai jenis tumbuhan berbiji merupakan bahan baku industri. Misalnya biji kopi, coklat, daun teh, kelapa sawit, tebu, kedelai, pembuat kertas, itu semua juga bahan dasarnya itu dari tumbuhan anak-anak. Nah, sekarang peran di bidang tanaman hias. Banyak spesies ya anak-anak sebagai tanaman hias. Misalnya nih paku sarang burung, paku ekor merak, paku suplir, paku tanduk rusa, dan berbagai macam anggrek. Itu manfaat sebagai bahan dasar memenuhi kebutuhan manusia. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah selesai pembahasan hari ini ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini ya anak-anak. Like video ini jika suka, tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya berlangganan video Bu Guru secara gratis. Jika Bu Guru upload video yang terbaru, anak-anak bisa tahu dan langsung menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.